sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Francisca Ratna SAG, guru agama Katolik di SDN 14 Nekmai, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dalam jabatan Batch 3. Tahun 2025 LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 25309624. Pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 4 SDN 14 Nekmai dengan materi 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Ini adalah kartu identitas saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, semoga kita semua sehat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita awali dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Silakan maju ke depan. Semuanya berdiri, sikap berdoa. Ya. Kami Jelas. terima kasih karena telah menghadirkan kami di sekolah ini. Hari ini kami belajar di sekolah ini. Terima kasih, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Rika, silahkan duduk. Silakan duduk anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Nanti yang Ibu Guru panggil namanya angkat tangan ya. Arisa, Hadir, Bu. Juni, Hadir, Bu. Cika, Hadir, Bu. Ayudia, Hadir, Bu. Yulita, Hadir, Bu. Lastri, Hadir, Bu. Kensi Pane, Hadir, Bu. Ardiando Megan, Hadir, Bu. Paulinus Ipul, Hadir, Bu. Pebi Alipia, Hadir, Bu. Marsha Melisa Salado. Hadir, Bu. Iya. Jadi kita sekarang akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri, sikap tegap. Masalah. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Anak-anak, ada yang masih ingat apa materi kita pada minggu lalu? Saya, Bu. Iya, silakan Pebi. Kisah pembebasan bangsa Israel dan perjalanan di padang gurun. Silakan duduk. Terima kasih Pebi. Iya, minggu lalu kita belajar tentang kisah pembebasan bangsa Israel dan perjalanannya di padang gurun. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang apa tadi? Bentar ya. Materi kita pada hari ini adalah 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Iya. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik mampu mengenal 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup, serta mewujudkannya melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Ibu guru, ada pertanyaan pemantik? Mana pertanyaan pemantik itu tadi ya? Bentar ya. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan perintah? Saya, Bu. Ya, silakan Ipul. Perintah adalah suruhan atau tentuan untuk melakukan sesuatu. Iya, terima kasih Ipul. Menurut kalian, mengapa kita membutuhkan aturan atau perintah? Silakan Marsha. Mengapa kita membutuhkan aturan atau perintah? Karena aturan membantu kehidupan menjadi teratur. Iya, terima kasih Marsha. Lalu apakah kalian pernah mendengar 10 perintah Allah? Pernah, Bu. Apa salah satu bunyi perintah Allah yang kamu ketahui, Cika? Hormatilah ibu bapakmu. Iya, itu adalah salah satu contoh bunyi perintah dari 10 perintah Allah. Jadi setelah ini ibu akan membagi kalian dalam kelompok untuk mendiskusikan tugas yang akan ibu guru berikan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana cara mengerjakan tugas yang ibu guru berikan tadi. Silakan dikerjakan, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Iya. Soalan apa yang ditemukan? Oh, ini nanti aku nang maju. Di sana. Itu nanti nama kelompoknya. Nama kelompok. Iya. Lihat persoalannya apa yang ditemukan, peraturannya. Nama kelompok. Tinggal di sana ada. Lihat ini sana aja. Iya. Tulis ya. Tulis saja. Dimut kan ganti. Apa yang ditemukannya itu? Tadi ada perintah. Kerjasama.
Yang ke sekolah tepat waktu. Tulis ya. Tulis. Kerjakan tugasnya dulu. Ya, ya. Lanjutkan lagi nomor 3. Sudah selesai. Kelompok yang sudah siap, silakan maju ke depan. Dibacakan hasil dari kelompoknya. Nah, gitu ya. Membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Mencoret meja. Jangan mencoret meja atau dinding. Berkelahi di sekolah. Jangan berkelahi di sekolah. Silakan duduk. Kelompok siapa lagi yang sudah? Kelompok dia sudah. Dah, boleh maju ke depan. Kelompok 2 akan membacakan hasil kerja kelompok mereka. Silakan, Ibu. Kehadiran keterlambatan dalam kebersihan dan kerapian. Jangan membuang sampah sembarangan. Silakan duduk. Jadi Ibu, kita masih ingat tepuk semangat? Iya, semangat ya. Semuanya berdiri. Tepuk semangat. Silakan duduk. Sekarang Ibu akan mengajak kalian membaca teks kitab suci. Kelompok 1, silakan dibaca teks kitab sucinya. Berdiri.
Keluaran ayat 20 bab 1 sampai 17 ke 10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagian patung yang menyerupai apapun yang di langit atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Anissa, silakan. Ayat 20 bab 6. Tetapi aku menunjukkan kisah setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpengalaman pada pemerintahanku. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebab namanya dengan sebenarnya. Ayat 20 bab 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabta. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabta Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hamba perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ditempatkan kediamanmu, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberikan hari sebab dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurnya di tanah yang berikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang bersamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Itu jawabannya tadi yang ini dia pura dulu. Dulu nanti masih sudah hafal kan tadi tepuk hebat. Iya, silakan. 1, 2, 3. Semuanya berdiri. Tepuk hebat. Wow, wow, hebat. Wow, wow, hebat, hebat.
Silakan duduk. Jadi silakan diisi yang Ibu Guru bagikan tadi dalam kelompoknya. Bingung aku Pak ya. Belum lagi. Karena soalnya tadi mana? Dari tanah Mesir ke tanah Mesir sampai habis kan. Selesai hasil kerja kelompoknya? Oke. Silakan dikumpulkan. Silakan kelompok 2 maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Maju, bisa. Maju. Iya. Baca. Mengapa Tuhan menyatakan terlebih dahulu, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat menjalankan sebelum mengambil perintah Allah. Lanjut lagi. Tuhan menyatakan hal itu untuk menginginkan bangsa Israel tentang kisah dan kuasanya sebelum memberi perintah Tuhan mengasalkan hubungannya sebagai Allah yang telah menyelamatkan mereka dari perbudakan. Dengan begitu, perintah-perintah yang diberikan bukan sekedar aturan, tetapi mengungkapkan kasih dan ketaatan atas karya penyelamat Tuhan. Terima kasih Arisa, silakan duduk. Ibu Guru akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2 tadi. Mengapa Tuhan menyatakan terlebih dahulu, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan sebelum menyampaikan 10 perintahnya? Tuhan menyatakan hal itu untuk mengingatkan bangsa Israel tentang kasih dan kuasanya. Sebelum memberi perintah, Tuhan menegaskan hubungannya sebagai
Allah yang telah menyelamatkan mereka dari perbudakan. Apa yang telah dilakukan Tuhan menurut ayat 2 tersebut? Tuhan telah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, tempat mereka diperbudak. Ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang menyelamatkan, peduli, dan setia kepada umatnya. Firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Perintah itu terdapat pada perintah pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung atau berhala untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Perintah itu terdapat pada perintah ke-6 dan terakhir. Jangan membunuh. Jangan menginginkan sesamamu. Teks dari perintah Allah. Jangan menyembah berhala. Kuduskanlah hari Tuhan. Hormatilah ibu bapamu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Dan sebagainya. Dari hasil diskusi kalian tadi, Ibu Guru menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kalimat pembuka ini menjadi dasar bahwa 10 perintah Allah tidak diperuntukkan mengatur atau mengikat dan membebani, melainkan sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku sebagai umat yang terkasihinya, yang telah ditebus dan dibebaskannya dari Mesir. Allah adalah Sang Pembebas, menghendaki agar umatnya bersuka cita. Perintah juga mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, yaitu Aku adalah Tuhan, jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan hormat, kuduskanlah hari Tuhan. Setiap masyarakat memiliki aturan dan tata tertib. Hal ini ditujukan untuk mengatur kehidupan kita bersama sehingga memberi rasa aman dan situasi nyaman bagi semua anggotanya. Dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan, umat Israel mengalami berbagai godaan, bahkan sempat menyimpang dan tidak setia kepada Allah. 10 perintah Allah disampaikan kepada Israel bukan untuk membebani atau membuat mereka tidak bebas, sebagaimana pada Keluaran 20 bab 2, Tuhan menegaskan bahwa Allah Israel adalah Allah pembebas yang memberi peraturan sebagai bukti bahwa Allah mencintai umatnya. Sebagai umat beriman, kita pun melaksanakan 10 perintah Allah bukan sebagai beban, tetapi sebagai bentuk ketaatan cinta kita kepada Allah yang selalu mencintai kita. Dalam tradisi gereja Katolik, rumusan 10 perintah Allah mengalami perubahan urutan serta rumusannya. Dalam tradisi gereja Katolik, rumusan 10 perintah Allah mengalami perubahan urutan serta rumusannya. Firman ke-1 dan ke-2 digabung menjadi perintah 1, sedangkan firman ke-10 dijadikan 2 perintah sehingga urutan serta rumusannya adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. 10 perintah Allah. Salah satu 10 perintah Allah adalah hormatilah bapak ibumu. Bagaimana kita menghormati kedua orang tua kita di rumah? Contohnya, mentaati peraturan yang mereka berikan, tidak nakal, mematuhi segala perintah yang diberikannya kepada kita. Kalau di sekolah, kita mentaati perintah guru, tertib di sekolah, serta belajar dengan baik dan benar. Itu adalah kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak,
Minggu depan kita akan belajar tentang materi bangsa Israel terbebas dari tanah terjanji. Karena tadi pelajaran kita dibuka dengan doa, maka untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita akhiri dengan doa. Silahkan Rika pimpin doa ke depan. Ayo. Marilah kita berdoa dan mengucapkan Tuhan Kudus, amin. Tuhan Yesus, pelajaran kami hari ini sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih karena Engkau Tuhan. Jadi aku terima kasih Rika sudah menutup dengan doa. Selamat pagi anak-anak. Pagi.